Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita akan sharing sama teman-teman aku seputar perjalanan selama skripsian. Silakan disimak. Oke, teman-teman, hai. Nggak kerasa ya, ternyata kita alhamdulillah Allah beri kesempatan atas maha baiknya Allah. Alhamdulillah. Sudah selesai satu babak untuk studi akhir. Boleh dong sharing gimana perjalanan kalian selama, atau ada yang mau kalian sampaikan selama skripsi itu gimana? Boleh pesan atau sharing proses kalian gimana? Boleh dari siapa dulu? Bunga. Dari Bunga. Oke, kita dengarkan. Aku malu. Jadi selama aku skripsian ini, yang aku pegang itu kata-kata dari Al-Quran, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Masya Allah. Jadi kalau kamu lagi butuh banget pertolongan sama Allah, jangan lupa sabar dan berdoa, sholat gitu. Jadi kalau misalkan lagi mumet nih, gak apa-apa, pelan-pelan, sabar. Nanti kalau misalkan udah mentok, udah deh, kalau lagi waktunya duha dulu gitu. Kalau dari aku sebenarnya, kalau buat nyusun skripsi ya, itu lebih ke rasa ikhlasnya gitu. Harus ikhlas menjalani. Iya, ikhlas menjalani. Dan satu lagi, kadang tuh kita ya biasanya overthinking kan kalau masalah skripsi terutama, karena itu berat banget buat mahasiswa. Nah, Sangat-sangat membuat overthinking ya. terus aku ingat pas aku belajar juga Risalah Nur tuh pernah dibilang sama di buku ini Risalah Nur, dibilangnya itu kalau kita tuh jangan terlalu bersedih untuk masa lalu, terus jangan juga terlalu gelisah untuk masa depan yang belum kita tahu gitu gimana nanti gambarannya. Jadi fokus di waktu ini, bukan maksudnya hari ini aja gitu. Waktu ini kita harus fokus memperbaiki diri, memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi kalau skripsimu hari ini numpuk, kayak perbaiki gitu ya, Perbaiki. gitu. Oke. Ada lagi? Aku mau kasih quotes, apa kata-kata ya. Oke, boleh. La ta'khudh ma tuhibbu illa billah wa la tamtani'u mimma takrahu illa bi'aunillah. Engkau tidak akan mampu meraih apa-apa yang engkau sukai kecuali dengan pertolongan Allah, dan engkau tidak akan mampu menghindari dari apa-apa yang engkau benci kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi semua yang terjadi pada diri kita hari ini, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita hari ini semata-mata hanya karena pertolongan Allah. Alhamdulillah, selesai satu babak ya, selesai satu Iya, babak, betul. tapi akan ada perjalanan panjang ke depannya. Jadi semoga tetap Allah tunjuki, Allah mudahkan. Amin. Alhamdulillah. Semangat ya guys. Semangat. Pasti bisa, maksudnya. Pasti bisa. Iya. Jalanin aja gitu. Hari ini kalau misalkan ada skripsinya, setiap hari ada progresnya, tapi jangan terlalu dipikirin banget, nanti akan mengalir. Selesai kok. Jangan lupa olahraga. Olahraga itu bikin fresh otak. Bikin fresh, Kayak betul. semalaman kita bergadang, pagi-pagi kita harus jalan kaki, minimal banget jalan kaki, walaupun kita nggak nge-gym atau bersepeda. Jalan kaki, lihat yang hijau-hijau, jangan Itu bikin scroll fresh. TikTok terus. Jangan lupa makan ya guys. Jangan scroll TikTok terus, tapi aku scroll TikTok terus. Gak apa-apa, tapi tetap harus jalan kaki. Ya Oke, betul. Masya Allah. Poinnya yang pertama, mohon pertolongan Allah. Yang kedua, jalani dengan ikhlas. Dan yang ketiga, dari aku, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ketika proses skripsian, teman-teman jangan menunggu tulisan teman-teman itu atau tulisan kita itu sempurna. Tapi ketika sudah selesai, itu langsung temui dosen, temui pembimbing dan lain-lain. Dan beliau yang akan membantu membenarkan. Karena kita sebagai murid tentu banyak salah dan akan dibenarkan nanti oleh dosen atau guru kita. Jadi ada juga cerita dari Menara Pisa ya. Iya, Menara Pisa. Jadi dulu Menara Pisa tuh kan harusnya dibentuk lurus kan, dibentuk lurus. Tapi karena ada kesalahan atau teknis apa, jadi menaranya kan agak mereng bentuknya, miring. Iya, miring. Jadi nggak lurus gitu kan. Jadi belajar dari situ,
karena ada kesalahan menara itu akhirnya mereng, tapi kesalahan itu yang membuat menara itu viral dan jadi ikon yang mahal gitu, yang banyak dikunjungi. Jadi itu yang membuat negara itu menjadi kaya. Jadi kita belajar dari kesalahan. Nggak semata-mata keberhasilan itu berasal dari kesempurnaan, tapi kita juga belajar dari kesalahan dan kegagalan itu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan setelahnya, perbaikan setelahnya gitu. Betul. Jadi jangan nunggu sempurna dulu baru bimbingan. Jadi kalau udah selesai langsung bimbingan. Gak apa. Masya Allah, semangat. Jangan nunggu sempurna. Yang penting beres. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Dadah. Dadah. Sampai Semangat ketemu ya, guys. Semangat. Dadah.